ramal saya, yang penting negara Indonesia korupsi hilang, itulah kira-kira lagi sabda negara Indonesia bakal sok berkata-kata lo Cinawe kurang sandang nang pangan antena ronggongan kas Apa Pak? antena ronggongan kas Ronggong pas atau dua enggongan pas itu apa Mas? Saya kurang tahu itu. Itulah teka-tekinya. Siapa tereng? Samar ngomong. Bareng asma sinten Pak? Pak Sutrimo. Pak Sutrimo selaku Jubel kunci atau juru pelihara. Ya, gitu ya. Kuatritis. Ya. Ini alamatnya di mana Pak? Desa Tanggung, Dusun Kendit, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Ada suatu peninggalan sejarah apa saja di sini Pak? Peninggalan sejarahnya. Kuatritis adalah peninggalan sejarah zaman prasejarah. Untuk pertapan Kerajaan Kediri sampai Majapahit. Rajanya Raden Ayu Tribunadungga Dewi, Resina Resi Tunggul Manik. Itu Patih Maudoro Resi Tunggul Manik. Raden Ayu Tribunadungga Dewi bertapa di situ. Dia tidak ingin meninggal, dia ingin moksa. Akhirnya moksa. Sekarang kelihatannya umurnya kira-kira 35 tahunan. Kalau kelihatan, saya sering, saya sering bertemu. Usia dari Tribunadungga Dewi itu yang terlihat secara kasat mata dari sekarang itu dengan sekitar 35 tahun. Ya. Berarti muda. Masih muda, orangnya cantik, anggun, mahkotanya pendek, pakai mahkota dia. Pakai mahkota. Ya. Dan beliaunya ini mengatasnamakan Tribunadungga Dewi kayaknya. Memang dia putranya Bunda Gayatri. Iya. Waktu Tribunadungga Dewi menampakkan diri ke jenengan itu jenengan pas lagi bertapakah atau lagi gimana? Saya kan sering meditasi. Saya memang senang masalah itu. Suka meditasi ya. Gitu ya. Menyendiri terus jam 12 malam saya harus sering itu saya. Memang saya itu kesenangan saya. Iya Pak, di situ kan ada semacam gua gitu ya. Ya. Terus ada tatanan struktur batu. Ya. Nah, kalau yang terlihat secara dimensi gaibnya lah katakan ya, itu kira-kira bangunannya seperti apa dulunya Pak? Tingginya bangunan 180 cm. Merupakan beteng. Ada patungnya 2, yang satu di museum, yang satu di situ, yang di situ Dewi Sulasmi, di museum Dewi Pawarti. Dia berhadapan Hindu. Pak, katanya tembus untuk lubang di gua tadi itu, katanya tembus, tapi sekarang sudah tertutup. Itu asal mulanya gimana? Di depannya ada tatanan batu merah itu untuk nimbun lubang gua. Saya sering usulkan. Padahal kalau gali itu nggak lama, ya sedikit. Itu dulu ada orang yang ke situ menggali, tapi orangnya ya nggak begitu 100% agak nggak waras. Dia menemukan benda di situ. ODGJ gitu. Ya, benda kuna merupakan leser tempat membawa sesajen gitu. Lengser membawa kopi, itu loh. Dari apa itu Pak? Dari batu merah. Dari bata merah. Ya, masih utuh ada. Terus sekarang benda tersebut masih di situ. Masih di situ. Di situ. Di situ itu dalam kondisi dikurapkan. Kelihatan atau? Ya kelihatan, dikurapkan. Nyata itu kan. Berarti awalnya dulu digali orang. Dengan digali orang. Digali orang. Ya.
Soal diperkirakan di situ banyak benda-benda tertimbun di situ, nggak ada kuno di situ. Pak, mohon maaf, itu Ya. yang dulunya tembus terus tertutup, itu tertutup secara alami apa sengaja ditutup sama orang seperti itu? Tahun 61 kemungkinan ya mungkin batunya merah kan tatanan biasa tapi bisa runtuh. Kemungkinan runtuh secara alami. Iya, itu. Kan ada yoni yang cukup besar itu Pak. Iya. Itu memang sudah dari awal berada di situ atau Ya, memang dari awal sudah di situ. kalau masyarakat sini nyebutnya apa Pak? Sumur Bandung gitu. Sumur Bandung. Iya. Apa alasannya kok dinamakan sumur Bandung? Kurang tahu saya. Kalau saya menyukainya Lingayoni memang itu tempat pemujaan Ini ini. kan Bapak suka bertapa ataupun semedi gitu ya. Iya. Artinya bisa melihat dimensi gaibnya begitu. Kalau di tempat ini Pak, yang di Yoni itu Pak, ada sesuatunya enggak? Karena itu ya ada yang jaga di Apa? situ ada. Menemukan orang, Oh, ada yang menjaga di situ. Nah, dulunya sebelum bertapa di gua, sesuci di Jeding kuno itu. yang di Pertitan kecil Ya, itu berarti tempat untuk bersuci dulu baru Iya. naik. hmm. Hmm. Jeding kuno itu ya ada penunggunya. Namanya Kanjeng Hyang Jogorogo. Ya, di situ pakaiannya kalau lorong mujur ke baju zaman dahulu ya. Oh seperti ini. Ya, Visualisasi Itu- Sunan Kalijaga itu. lorong mujur. Ya. Saya dulu Jeding itu kelihatan satu, terus saya nyelidiki, oh ya, berarti ini ada lupanya lagi. Akhirnya terus saya kedok ada 2, akhirnya 3. Akhirnya saya akan tidak izin yang barusan di situ. Iya, cukup Saya sakit cukup itu. tadi. Iya. Oh bapaknya ngalamin sakit. Saya sakit ya, memang saya salah, saya minta maaf, hari sembuh. Dia marah-marah. Nah izin saya, saya nanya sendiri. Terus saya bilang begitu, saya petugas, kamu yang jaga di situ. Nah ini ada ya barang tertimbun, kita kelihatan aslinya. Gitu. Jadi saya sembuh. Untuk panjenengan bertemu dengan beliau si Sinten wau Resi. Tribuana Tunggadewi itu berapa kali? Sering ya. Sering. Saya ini memang melakukan itu kan hiburan saya, sedangkan saya itu. Iya, ya, itu berarti sering. Untuk pakaiannya sama setiap kali bertemu atau seperti apa? Sama. Sama ya. Iya. Beliau wajahnya kira-kira seperti apa? Saya punya fotonya. Punya fotonya? Punya. Apakah bisa Bisa. Diperlihatkan Diperlihatkan. kepada kita. Bisa. Habis ini Pak ya. Ya. Pak, tujuan orang-orang kalau datang ke gua. Resina bersabda begini. Kawal aku kabeh sapa sing kesulitan berdoa nek kene tujuane bakal tercapai. Resi, ada Iya. resi berarti. Resi Tunggul Mane Patih Maudoro di situ jadi resi, bahkan serba putih. Saya dulu di situ kan, saya tidur di begini, tangannya anyap. Saya tidak akan gayang, ini sudah tidak bisa gayang, Nggak bisa bergerak gitu. nggak bisa, ini sudah pol. Terus Pak, Ya, dia bersabda, apa tujuanmu? Ya, saya ingin tahu orang-orang yang di situ. Banyak sekali percuriannya banyak. Percuriannya kejam, sering bentak-bentak. Saya yang tertawa saja. Kamu siapa? Saya penjaga itu. Betul, harus begitu. Penjaga harus kejam. Ya kan senang ya. Ya saya udah begitu. berarti yang dilihat oleh Bapak tentang tempat itu berarti kondisinya itu ramai banget gitu. Ramai. Nggak sepi tidak. Banyak perjuritnya, banyak penjaga banyak. sampai sekarang, Pak?
sampai sekarang. Ada ini enggak Pak? Pusakanya enggak? Kalau pusaka banyak, tapi kalau enggak diberikan enggak bisa diambil. Soalnya yang menjaga kan Bapak pernah mendapatkan? saya yang mendapat akeh. Alah, kawan-kawan banyak yang minta. Sering Pak ya. Sering berarti. Berarti Bapak juga sering mendapat benda-benda gaib pusaka lah katakanlah di situ Pak ya. Saya mempunyai keris kecil ini. Diminta pendeta Hindu. Pak, Bapak mempunyai keris? Punya, kecil. Pak, kita ya silakan. Nah, di situ katanya hilang. Pak, kerisnya hilang. Ah, masa? Hilang, sungguh-sungguh Pak, hilang. Tidak apa-apa, orang hilang. Ratu Tribhuwana Tunggadewi itu Pak, itu munculnya itu secara tiba-tiba apa disemedi dulu Pak? Semedi dulu saya. Semedi dulu, tirakat dulu gitu Pak? Saya memang hobi begitu. Oh, jadi nggak bisa muncul secara tiba-tiba? Nggak bisa. Semedi manggil, ya tidak datang dia. Oh. Terus untuk Tribhuwana Tunggadewi yang seorang Ratu Majapahit ketiga, Iya. ketika misal nih dengan perantara jenengan untuk memanggil beliaunya gitu, bisa dimintain sesuatu enggak Pak? Atau mengabulkan sesuatu enggak? Dia memang Kanjeng Yara sih bersabda, negara Indonesia bakal sok berkata tentu lo Cinawe kurang sandang rak menang pangan. Antena ronggongan kas. Apa Pak? Antena ronggongan kas. Ronggong Ronggong. pas atau dua enggongan pas, pas itu apa maksudnya? Saya kurang tahu itu. Itulah teka-tekinya. Bisa negara Indonesia bakal jaya. Dua gong itu ya gong gamelan gitu maksudnya mungkin Pak ya. Ya itu. Tapi maknanya Maknanya. tapi maknanya mungkin maknanya dua dalam mungkin dua presiden atau dua apa, mungkin dua abad atau apa. Iya tuh. Nah, menurut ramalan saya, yang penting negara Indonesia korupsi hilang, itulah. Kira-kira gitu loh, menurut ramalan saya itu. Musuh kurang. Itulah. Mumpung Gua titik panjangnya. bentar Pak. Oh ya. Pak, ini kan Bapak kan semacam dapat ramalan begitu ya dari Ratu ketiga Majapahit Tribhuwana Tunggadewi. Iya. Ramalannya Indonesia akan makmur dengan hitungan 2 gong. Dua gong lagi. Dan Bapak nggak bisa memaknai itu. belum bisa ya. Maksudnya Tapi Bapak belum sempat tanya. hanya itu jawabannya. Kak menuntut 2 gong itu berapa gitu, nggak pernah Pak? Kamu pikir sendiri. Gitu. Ini teka-teki. Berarti Bapak sinten pun jenengan pun asmani Pak Sutrimo. Pak Sutrimo ini punya kelebihan bisa bertemu dengan Ratu Majapahit ketiga Tribhuwana Tunggadewi. Iya. Gitu, Pak, ya. Terus apalagi Pak ramalannya Pak ataupun kedepannya Indonesia ini Pak? Begini, kalau Kanjeng Yang Resi bersabda, kamu laku kabeh, besok bakal negara Indonesia bakal tetemu roh sirawe rakura sandang kurang pangan. Indonesia bakal jaya. Tidak menyebutkan siapa presidennya. Tidak menyebutkan. Tapi Bapak pernah nggak menanyakan kalau presiden saat ini seperti Prabowo gitu ataupun dengan bergandengan dengan Mas Gibran itu ada nggak sesuatu yang ditangkap? Saya tidak menanyakan itu. Masa saya pas itu kan saya di alam sadar rendah. Jadi koyo-koyo mati saat juli urip, ngoten lho. Jadi kayak semacam raganya keluar, tapi bisa melihat ya, sendiri gitu iya, Pak ya. Iya. Mungkin istilahnya itu mungkin meraga. Ya itu. Kalau di dalam itu sadar rendah. Itu malam hari Pak. Malam hari. Dan jam 12 malam. kalau Hitam proses kaya. untuk mengeluarkan raga sukmanya tadi Pak, itu perlu waktu lama nggak? Ya kan memang ada mantranya. Gitu ya.
boleh lah kapan-kapan kita ya. Mungkin di belakang layar ya bisik-bisik ya. Pak, Mungkin pemirsa ini yang Tribuana Tunggal Dewi itu menggunakan bahasa apa, Pak? Itu kan Majapahit. Ya, Kemungkinan nanti kita juga bisa tahu, oh seperti ini ternyata bahasa Majapahit yang asli seperti itu. Menggunakan bahasa biasa daerah biasa. Bahasa daerah. Jawa biasa. Iya, bahasa Jawa biasa. karena mungkin bangsa kayak gitu ya, ataupun makhluk gaib itu bisa Berbagai bahasa. iya melampaui zaman gitu loh, mungkin ya dimensinya mereka itu mungkin bisa melampaui zaman berikutnya gitu mungkin Pak ya. Iya. Tapi ini nggak Pak, jenengan pernah diperlihatkan harta karunnya nggak? Well, di situ banyak sekali harta karun. Bangkai pada harta karun. Ada bang gaib. Iya. Nah itu Bapak pernah diperlihatkan bangka itu isinya apa? Kan begini ya. Bangkai bangunannya 4 meter persegi. 4 meter persegi. Itu dalam bentuk peti gitu. Atau Ada ruangan? perumahan terus di dalamnya. Tuh. Kamu kan kita beri untuk bangun jalan. Ambillah bang. Istri saya dulu, jangan Pak, saya takut anakmu usia kecil itu ketat-ketut minta imbalan, tidak minta. Asalkan digunakan untuk bangun jalan. Dari ke gua itu. Akhirnya Kalau agar saya tidak akhirnya saya urungkan, dia istri kan takut. jadi ceritanya mau dikasih sebagian dari harta di Nah, dalam untuk bangun bank jalan. gaib tadi untuk digunakan jalan menuju ke gua. Nah, Tapi istri Bapak takut, Oh. takut minta tumbal lah. ini apa. bangun jalan, lah anak cucuku sangat ini penak jalan ini. Mm-mm. Kasih besar begitu. Wes sekarang saya tahu tempat di mana, tahu Kalau saja. misalnya suatu hari nanti Bapak butuh katakan ya untuk kebaikan ataupun pemanfaatan masyarakat itu bisa juga Pak. Yang penting ke satu untuk bangun jalan. Bangun jalan itu kurang luwih kira-kira di pinggir-pinggir harus ada tempat pengaman besi pipa. Bakar lah. Kurang luwih 2 habis 2 miliar habis ini. Itu yang mau dikasih dulu sampai gak jadi karena kondisi istri Bapak takut itu berupa apa? Uang kah? Uang langsung uang cash. Cash ya? Yo rupiah gitu Pak. Iya rupiah. Di dalamnya tuh yang dengan luas 4 kali 4 meter itu isinya apa saja itu Pak bangka itu? Ya itu buat tempat uang semua ya. Gedung gitu. Gedung. Tapi bukan di gua tadi, bukan. Di depannya. Di depannya. Di depannya bukan di gua. Pernah nggak selain Bapak melihat? Enggak Bukan pernah, enggak ada orang yang di Teman Bapak itu? cuma saya. Kami Ini itu dia bertapa. Tribuana Tunggal Dewi. Cantiknya. Boleh diceritakan Pak, ini ceritanya suatu foto kah atau lukisan Pak? Ini kira-kira Nah, foto lah ini. foto gitu. Iya. Terus waktu itu nyetaknya dari suatu HP atau gimana Pak? Kan Atau dulu dia sering menampakkan diri ke sini. Mhm. Dari HP dulu. Jadi waktu menampakkan diri langsung difoto sama HP. Iya. Kan sering ke sini dia. Terus dicetak sama Bapak Sutrisno. Iya. Dan bentuknya seperti ini. Bunda Ratu itu sering ke sini. Bunda Ratu gitu. Oh, Bunda Ratu gitu. Iya, pun juga saya sering komunikasi, Pak. Gitu ya. Pak, bisa diceritakan Pak untuk wajahnya Bunda Ratu Kidul itu seperti Dia di tajam. lukisan kah itu atau gimana? Dia tajam, matanya tajam. Lolok-lolok gitu Pak ya. Maksudnya tajam itu Kalau pandangnya tajam dia. Bunda Ratu gitu. terus pakaiannya Pak? Tangannya serba hijau, Oh, memang seperti di lukisan Iya. itu. seperti di lukisan.
Oke, inilah